Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, kian giat berkampanye. Kurang dari 20 hari jelang hari pencoblosan, Gibran berangkat menuju ke Papua dan Bali. Di Papua, Gibran belusukan ke pasar, bertemu tokoh adat, hingga temui masyarakat di Gor Cendrawasih, Jayapura. Dari Papua, Gibran berangkat ke Bali untuk berkampanye. Ini kali kedua bagi Gibran berkampanye di Pulau Dewata. Pada awal Januari lalu, Gibran berkeliling dari Bali Utara hingga ke Bali Selatan. Gibran bertemu masyarakat dari berbagai kalangan. Ia juga berdiskusi dengan anak muda di Bali. Lantas apa yang jadi fokus kunjungan Gibran ke Bali kali ini? Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkannya untuk Anda. Saudara, saat ini saya sedang berada di Pantai Mertasari Sanur, di mana memang saat ini di belakang saya, ini calon wakil presiden nomor urut 2 bersama sang istri, Selvi Ananda, ini sedang melakukan ritual adat yang memang dipercaya oleh masyarakat Bali ini sebagai ritual pembersihan diri. Kira-kira seperti apa kemudian yang diharapkan Gibran untuk suara pemenangannya di Pilpres 2024 nanti? Langsung saja saat ini saya sudah berkesempatan bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Paslon nomor urut 2, Pak Rosan Ruslani. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak Rosan. Yang menarik itu adalah ketika bertemu dengan influencer itu di salah satu tempat di kafe di Bali, itu memang selalu melihat motor custom dan kemudian juga melihat industri digitalisasi pertanian kekinian. Apa memang itu yang terus dicanangkan supaya masyarakat atau anak muda tidak malu untuk kemudian bertani? Iya, kan seperti yang disampaikan Mas Gibran di banyak kesempatan juga bahwa masalah zaman sekarang ya harus diberikan solusi yang baik secara komprehensif oleh anak-anak muda juga. Dan pertanian menjadi salah satu bidang yang sangat prioritas untuk Mas Gibran, dan Mas Gibran ingin bahwa menjadi petani itu adalah suatu kebanggaan. Bagaimana peran Bali terhadap pemenangan 02? Berapa target suara yang diharap? Ya, peran Bali pastinya akan menjadi suatu simbol yang signifikan ya. Karena ini kita ketahui ini memang salah satu mungkin andalan dari paslon lain. Sehingga menjadikan Bali ini suatu kemenangan itu akan menambah semangat dan spirit kita semua. Terima kasih banyak, Pak Rosan. Terima kasih. Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi punya sejumlah gagasan yang kerap ia sampaikan dalam berbagai kesempatan. Seperti hilirisasi. Dalam 2 debat yang dijalaninya, Gibran konsisten bicara soal hilirisasi yang disebutnya akan memberi daya dorong ekonomi bangsa dan juga ciptakan lapangan kerja. Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Gibran juga punya gagasan soal dana abadi pesantren. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen, Jawa Tengah pekan lalu, Gibran menyebut bahwa dana abadi pesantren ini untuk kesejahteraan pesantren. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mungkin baca di koran-koran atau nonton di YouTube. Kami sering menggaungkan program, yaitu program dana abadi pesantren. Sudah ada payung hukumnya, tapi ini memang belum dieksekusi. Jadi nanti kami mohon Pak Kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini untuk bisa ikut mengawal program dana abadi pesantren tadi. Jadi nanti
harapannya ke depan santri-santri, pondok-pondok ini nanti bisa lebih berkembang lagi. Gagasan dari paslon 02 lainnya adalah makan siang dan susu gratis. Gagasan ini menuai kontroversi karena disebut menelan anggaran besar, yakni 400 triliun rupiah. Namun pasangan Prabowo Gibran bergeming, bahkan dalam beberapa kunjungan Gibran kerap bagi-bagi susu. Bapak Ibu udah pernah dengar program makan siang gratis nggak untuk anak-anak? Kalau bagian makan aja pulau. Ini khusus anak-anak sekolah. Jadi nanti di sekolah akan disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Setuju nggak ibu-ibu ini? Setuju. Biar, Setuju banget Ibu. biar anak-anaknya makin sehat, nggak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pinter. Majunya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto penuh kontroversi. Riuh dimulai kala Mahkamah Konstitusi membolehkan mereka yang berusia di bawah 40 tahun maju dalam kontestasi Pilpres. Putusan yang berujung pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman disebut langkah brutal Jokowi membentuk dinasti politik. Ini legasi yang terburuk yang pernah dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian ya? Karena beliau berupaya untuk melakukan rekayasa-rekayasa politik ya, rekayasa-rekayasa hukum ya, supaya sang anak sulung beliau yaitu Gibran Rakabuming Raka itu bisa menjadi calon wakil presiden ya. Ini menurut saya tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kontroversi Gibran lainnya adalah kala berkampanye ke Ambon, Maluku. Sejumlah kepala desa disebut turut hadir dalam kampanye Gibran. Sebelumnya, hadirnya Gibran dalam Silatnas Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta juga tuai polemik. Banyak pihak menyayangkan kepala desa yang harusnya netral namun menunjukkan keberpihakan. Tak hanya pencalonannya hingga keterlibatan aparat desa dalam kampanye Gibran yang menuai kontroversi. Sikap Gibran dalam debat Cawapres juga tuai polemik. Saat debat perdana, Gibran jadi sorotan kala ia berdiri dan mengajak pendukungnya bersorak. Lalu dalam debat kedua Cawapres, Gibran yang menggunakan istilah asing saat bertanya ke kandidat lain menuai protes. Pun sikapnya yang kerap keluar dari podium dikomentari Mahfud MD. Dalam debat keempat, Gibran masih jadi sorotan. Sikapnya dalam debat disebut tak sopan dan tak beretika. Hal ini kala Gibran menunjukkan gestur mencari jawaban Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dengan banyaknya kontroversi yang iringi pencalonan Gibran dalam kontestasi Pilpres, masihkah ia mampu meraup suara publik? Seberapa optimistis tim kampanye nasional Prabowo Gibran mampu meraih kemenangan pada 14 Februari mendatang? Saya juga akan berbincang dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Ikuti saya, saudara. Apa sih gagasan real seorang Gibran yang muncul dari pemikiran seorang Gibran yang mau dia bawa sebagai pemimpin bangsa? Bagi kami, Mas Gibran ini tidak sekedar tadi punya mimpi-mimpi, tapi apa yang kita harapkan itu sebenarnya sudah dikerjain Mas Gibran selama 2 tahun ini. Kalau dikatakan selama 2 tahun jadi wali kota banyak. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Jika agenda hilirisasi bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saudara, saya sedang berada di JCC Senayan, Jakarta, di mana hari ini Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka melakukan kampanye dengan bertemu anak muda, suara muda Indonesia untuk Prabowo Gibran. Apa yang kemudian dia sampaikan dan bagaimana acara ini berjalan, kita ikuti ke dalam.
Greenflation itu apa? Mas Gibran izin menjawab. Greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Baik, itu lihat anak muda aja bisa jawab. Kita lihat sendiri ya, bagaimana beliau sekarang paten. Paten enggak? Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, sering dielukan sebagai representasi anak muda dalam Pilpres 2024. Perjalanannya selain melihat dari sisi gagasan, namun ia juga selalu diiringi oleh kontroversi bahkan sejak awal pencalonannya. Lantas bagaimana TKN Prabowo Gibran optimistis Prabowo Gibran bisa meraup suara dan juga menang satu putaran? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Arief Rosyid, Komandan Komandan Tim Fanta TKN ya. Mas Arief, terima kasih sudah bersama Nilo. Terima kasih Mbak Nilo, sehat. Jadi gimana Mas Arief, ini kita sementara di acara yang juga ada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Betul. Ya, bersama anak muda. Betul. Bagaimana sih sejauh ini penerimaan terhadap Mas Gibran utamanya? Iya, sebagaimana kita lihat ya, dan di berbagai daerah ya, saya keliling kebetulan mungkin udah 20-an kali provinsi ya, bertemu dengan berbagai latar belakang anak muda, mulai dari yang profesinya agak serius-serius itu kayak dokter gitu ya, sampai influencer, artis, dan teman-teman aktivis. Ya alhamdulillah sih penerimaan mereka sangat luar biasa ya. Mereka antusias menyambut sosok Mas Gibran Rakabuming Raka ini sebagai representasi mereka, karena bagi mereka hari ini jumlah besar itu nggak ada artinya tanpa representasi. Sudah bisakah Mas Gibran dilihat, dipandang oleh orang sebagai sosok seorang Gibran cawapresnya Pak Prabowo, atau justru tetap dilihat sebagai Gibran ini ya udah dipilih karena anaknya Pak Jokowi? Enggak lah, kan Mas Gibran ini nggak bisa milih dia lahir dari rahim siapa kan gitu. Jadi Mas Gibran Rakabuming Raka hari ini ya ketemu momentumnya ya. Saya di banyak kesempatan bicara bahwa ada Mas Gibran tapi nggak ada sosok Pak Prabowo Subianto yang membuka ruang kepada anak muda, mustahil juga kita dapat momentum ini. Jadi bagi kami ini semua gayung bersambut ya. Populasi kita sekarang didominasi oleh anak muda. Kita punya figur satu dari sedikit saya kira senior yang punya keberpihakan terhadap anak muda, sosok Pak Prabowo Subianto, dan ada anak muda yang punya prestasi ya. Mas Gibran Rakabuming Raka berhasil membangun Solo, mempunyai terobosan-terobosan saya kira terhadap masa depan, dan harapan itu yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah kita besar dan kita butuh representasi anak muda. Bisakah kita kemudian menganggap prestasi 2 tahun itu sebagai sesuatu hal modal besar untuk membawa Indonesia gitu? Ini sama ketika kita mundur ya, bicara 1908, 1928 ya. Waktu itu anak-anak muda yang mendorong misalnya lahirnya Budi Utomo misalnya. Kemudian juga 1928 pada saat Sumpah Pemuda kan juga sama. Bagaimana sih kesamaan antara Mas Gibran dengan pahlawan-pahlawan itu? Jadi gini, Mas Gibran Rakabuming Raka ini kita nggak bisa lepas juga ya, bahwa Mas Gibran ini lahir dari keluarga yang saya kira punya kesempatan buat memimpin bangsa ini seperti Pak Joko Widodo ya. Mas Gibran lahir kemudian terdidik ya dalam suasana politik ya, seperti ketika Pak Jokowi sebagai wali kota Solo misalnya, sebagai gubernur gitu ya, kemudian akhirnya sebagai presiden 2 periode. Kan sama dengan anak-anak muda yang dulu gitu ya, juga ditempa gitu ya, hidup dalam lingkungan yang berpikir kebangsaan dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan begini, mereka tidak melabrak konstitusi. Ketika Mas Gibran maju, dia sudah melabrak konstitusi. Bagaimana itu? Jangan disama-samain dong, kan bahasanya begitu tuh di luar tuh. Ya, jadi gini, kan saya sampaikan tadi ya bahwa ada momentum ya, ada momentum.
ada momentum jumlah anak muda yang begitu besar dan mereka butuh representasi. Mas Gibran sekali lagi tidak memilih lahir dari tadi anak presiden ya. Tapi ketika momentumnya ada, kan kita tidak menabrak konstitusi juga. Kita menempuh atau orang menempuh jalur-jalur yang konstitusional ya. Kemudian setelah misalnya ada problematika di MK, kemudian ada MK dan setelah itu kan keluar lagi keputusan MK-nya dan tanpa dipimpin oleh orang yang dianggap kontroversial. Jadi menurut saya hal yang tadi sifatnya dianggap itu ya bagi kami secara subjektif juga melihat bahwa semua proses yang secara konstitusi itu udah kita lewati semua dan hari ini konstitusional gitu. Ini adalah salah satu program unggulan dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi nanti adik-adik yang di sekolah kita sediakan makan siang dan susu gratis. Saya ingin dengar dulu nih, apa sih gagasan real seorang Gibran yang muncul dari pemikiran seorang Gibran yang mau dia bawa sebagai pemimpin bangsa? Apa yang dibawa Mas Gibran? Mas Gibran ya, kalau aku belajar ya dari Pujangga Solo itu, Ranggo Warsito itu dia bicara tentang 3 hal ya. Jadi pemimpin itu dibutuhkan orang yang tahu masa lalu, orang yang tahu masa kini dan bisa mengerjakan masa depan. Nah, apa yang kita saksikan di debat kedua dan keempat itu tercermin semua. Mas Gibran ini memaparkan juga cukup baik pemahaman tentang masa lalunya, masa kininya. Beliau sebagai wali kota juga tidak mengecewakan walaupun sebagai 2 tahun ya. Beliau sudah misalnya mendorong ada Solo Technopark gitu. Kemudian ada Java in Paris misalnya ketika memperkenalkan UMKM dan hal-hal baik di Solo ke dunia internasional ya. Kemudian ada lagi pembangkit listrik yang dikonversi dari sampah kan. Jadi hal-hal itu yang menurut kami ya ini relevan dengan kebutuhan anak muda yang jumlahnya mayoritas tadi. Sehingga bagi kami Mas Gibran ini tidak sekedar tadi punya mimpi-mimpi, tapi apa yang kita harapkan itu sebenarnya sudah dikerjain Mas Gibran selama 2 tahun ini. Kalau dikatakan selama 2 tahun jadi wali kota banyak hal yang dia kerjakan karena banyak bantuan nih dari pusat, karena bapaknya presiden, gimana tuh? Ya. Kalau tidak ada Pak Jokowi mungkin tidak bisa begitu, gimana? Makanya tadi kan saya sampaikan berkali-kali bahwa ini soal kesempatan, ini soal momentum, Mbak. Momentum itu kan 2 ya. Bisa dia muncul sendiri ya, bisa dia kita ciptakan. Nah, momentum ini kan muncul sendiri. Tadi kita sampaikan Mas Gibran ini nggak memilih lahir dari rahimnya siapa. Dan ketika momentum itu ada, maka bagi kami kesempatannya itu ya take it or leave it. Oke. Tapi sejauh ini apakah Mas Gibran cukup mampu mendongkrak elektabilitas? Kalau kita lihat survei-survei yang ada ya, Pak Prabowo ketika beliau sendiri itu angkanya itu masih di angka 37%. Hari ini di hampir semua lembaga survei itu rata-rata di atas 45%. Artinya bahkan ada yang udah 50% kan gitu ya. Artinya kan mendongkrak suara 10-15%. Optimis 1 putaran? Optimis 1 putaran. Kabarnya di dalam internal TKN 02 nih, tim 02 mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung. Bapak Ibu, tadi saya kan bilang masalah sertifikasi profesi ya. Yang jelas itu nanti akan kita dorong, akan kita berikan atensi khusus. Itu nanti kalau sudah kita dorong, otomatis kesejahteraan juga terjamin. RUU Masyarakat Hukum Adat. Ini penting sekali juga untuk melindungi tanah-tanah adat, hutan-hutan adat, tanah-tanah ulayat agar lebih berkeadilan lagi. Jadi kita tidak ingin nanti ada tanah-tanah adat yang dirampas atau mohon maaf diambil oleh pengusaha-pengusaha besar. Sekali lagi Bapak Ibu,
akan kita dorong terus pemerataan pembangunan, akan kita genjot terus pertumbuhan ekonomi di Papua. Jadi saya tidak ingin ada Bapak Ibu yang datang hari ini merasa Papua itu ditinggal. Tidak, Papua tidak boleh ditinggal. Papua harus dibangun. Terkait pupuk, terkait kartu tani, ini sudah saya sering sampaikan di beberapa kota dan kabupaten. Kita ada rencana menghapus kartu tani. Kita nggak pengen menyusahkan para petani, kita nggak pengen subsidi pupuknya tidak tepat sasaran. Nah ini banyak sekali masukan-masukan untuk menghapus kartu tani itu. Kabarnya di dalam internal TKN 02 nih, tim 02 mulai ragu-ragu nih 1 putaran, makanya Pak Jokowi turun gunung. Iya, kalau sekali putarannya nggak nyampe kan ada sekali putaran berikutnya kan? Oke. Jadi benar nih ada ragu-raguan nih. Kenapa? Jadi benar nih ada keraguan 1 putaran. Tadi kan, kalau ini kan kita bicara termasuk kemungkinan terburuk kan. Ya kalau artinya gini, Pak Prabowo Mas Gibran ini kan tinggal tunggu waktu. Jadi gara-gara itu nih Pak Jokowi juga turun tangan sampai mengeluarkan statement-statement soal presiden boleh memihak, berkeliling yang disebut mendebututi paslon 03. Nah, itu kan menjawab pertanyaan orang, bagaimana menteri-menteri ketika kampanye. Ya beliau bilang lah kan, bahwa jangankan menteri, presiden pun bisa kan gitu, sesuai aturan. Oke, banyak yang menganggap gini, ini kayaknya ada kepanikan nih sampai Pak Jokowi harus belak-belakan seperti itu. Gimana? Benar nggak tuh? Ya perlu ditanya, motif wartawannya nanya gimana. Karena kan ada jawaban karena ada pertanyaan ya, ada reaksi karena ada aksi kan gitu. Jadi bagi kami sih sejauh ini tadi nggak ada tuh suasana panik dari teman-teman. Satu yang pasti bahwa anak muda itu merasa bahwa Pilpres 2024 ini adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu ya berpesta ya. Bukan dalam suasana ketakutan, tegang, seperti yang ditunjukin pasangan 1 dan 3 kan gitu. Mereka terlihat tegang. Ya makanya Mas Gibran bantuin dengan gini-gini kan. Itu lagi tuh, itu lagi menuai kontroversi. Iya kan, tadi jadi gini, Mas Gibran itu kan bilang. Kabarnya tuh bikin panik 02 dengan sikap-sikap kontroversial Mas Gibran, benar nggak sih? Kalau kami sih enggak ya, karena gini, Mas Gibran kan bicara masalah zaman now cuma bisa diatasi dengan solusi zaman now, ya. Jadi kalau ada yang menganggap yang seperti ini itu sikap yang songong dan lain-lain, ya itu zaman old berarti. Tapi wajar nggak sih melakukan itu di atas panggung pada cawapres lain? Ya, bagi kami sih wajar aja. Wajar saja. Wajar aja. Meskipun itu dianggap tidak. Makanya kan, yang menganggap ini kan yang zaman old kan. Ketika dikatakan bahwa sikap Mas Gibran justru membawa level debat itu jadi lebih rendah gitu. Nggak level capres lagi, cawapres lagi. Ya ini kan kalau balik ke debat sebelumnya yang bullying itu kurang sadis apa itu? Jadi ini balas dendam aja? Enggak dong, kan gini, artinya gini, kita juga harus secara proporsional melihat ya. Kalau argumentasi kami sebagai orang muda, apa yang dilakukan Mas Gibran itu membantu Pak Mahfud dan Caimin yang sebelumnya sangat tegang ikut debat. Padahal kan yang dianggap belimbing sayur ini Mas Gibran, dianggap cupu ini Mas Gibran. Tapi 2 debat terakhir ternyata yang cupu jadi suhu, yang suhu ternyata cupu kan gitu. Jadi ya kita sih santuy aja. Termasuk juga gini, meskipun 02 mengeluh-elukan kemampuan Mas Gibran dalam debat, tapi ada juga yang melakukan cek fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat tidak sepenuhnya benar. Soal food estate misalnya yang terus ramai itu merusak lingkungan dan sebagainya, bagaimana tuh? Ya, food estate ada yang benar juga kan, bahwa ada yang sukses, ada yang gagal kan biasa aja dalam sebuah ini. Tapi yang lain menurut saya, kalau kita mau kritis ya, yang ditunjukin sama paslon 1 dan paslon 3 itu kan justru bagi kami sebagai generasi muda memang nggak ada harapan di sana. Gitu, kita menganggap bahwa tema-tema yang diangkat Mas Gibran bahkan tahu pun enggak kan. Misalnya nih, aku dulu kita ya sebagai negara mayoritas muslim 87% menganggap bahwa tentang ekonomi dan keuangan syariah ini adalah hal yang fundamental. Tapi sayangnya Caimin, ketua partai Islam besar, nggak ngerti soal itu.
Ya, kemudian soal lingkungan ya, Mas Gibran bicara tentang green jobs misalnya. Ternyata Pak Mahfudnya nggak ngerti. Jadi memang bagi kami yang pantas merepresentasi kita dalam kepemimpinan nasional ini cuma dengan Mas Gibran Rakabuming Raka gitu. Jadi ya kita saling menghargai lah pilihan masing-masing ya. Tapi ya apa namanya tadi ya, kita juga nggak usah terlalu baper gitu ya. Senior-senior ini karena tadi kalau dulu kata Bung Karno 10 anak muda mengguncang dunia, ini baru satu aja udah kocar kacir kan gitu. Bagi kami sih yang memang fokus berinteraksi dengan anak-anak muda ya di seluruh Indonesia ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah harapan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, Mas Arief Rosyid, Ketua TKN Fanta, ini khusus untuk anak muda memang ya, Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu. Anda melihat posisi 02 ini sudah di atas angin nggak sih? Iya, menurut saya demikian. Meskipun itu masih berat ya. Satu putaran tidak mungkin? Saya menduga tidak satu putaran. Pemerataan pembangunan yang bisa menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, terutama di Bali Utara. Mas Gibran tuh lebih enjoy aja sih ya kelihatannya. Jadi kayak kita lebih dukung Mas Gibran aja sih. Kalau kakak? Iya, kayak lebih muda, jadi kayak lebih maju nanti Indonesia. Ya 02 Samsul. Mas Gibran, saya lihat sih dari waktu dia jadi wali kota, dia itu tegas ya, sama yang namanya anak muda banget. Paling disukain itu karena masih muda tapi pinter. Mas Gibran? Pas debat dia suka. Yakin Mas Gibran menang pas Yakin 100%. Dengan berbagai kontroversi yang iringi perjalanan Gibran dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden, bagaimana publik memberikan penilaian terhadap sejumlah hal yang Gibran lakukan? Apakah kemudian Gibran juga masih mampu menarik simpati publik? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan analis politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Mas Aditya, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Anda melihat Gibran ini setelah masa kampanye kurang lebih 3 bulan berjalan gitu, penuh gagasan atau penuh kontroversi? Ya, mungkin kita akan bisa melihat gagasan masih upaya untuk arah sana gitu ya. Kontroversinya itu ada karena memang ada banyak hal yang disampaikan ataupun ditampilkan, termasuk kondisi yang terakhir di debat keempat gitu ya, ya dengan celingak-celingak dan sebagainya itu. Saya pikir ini masih berproses, tapi dari gagasan orang kemudian ya tadinya underestimate di debat kedua ya, kedua gitu ya. Orang menjadi yakin berubah gitu ya. Dan underestimate jadi oh ini ternyata Gibran punya pernyataan yang memang di luar itu semua gitu ya. Tetapi dengan yang kondisi yang debat terakhir itu malah membingungkan gitu ya. Apakah gagasannya itu secara itu murni berasal dari isi kepalanya gitu ya. Karena kalau saya perhatiin di debat yang keempat itu malah kelihatan berulang pernyataan-pernyataan atau program-program yang disampaikan, sebagai contoh misalkan soal hilirisasi, itu disampaikan berulang kali. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Padahal itu yang kita inginkan adalah elaborasi dan juga langkah konkret dalam bentuk kebijakan, bukan kemudian tanya jawab dalam bentuk pertanyaan definisi, terus kemudian istilah dan segala macam. Jadi belum kelihatan ya gagasan seorang Gibran sebenarnya? Sebenarnya dalam konteks paslon nomor 2, ya Pak Prabowo sama Gibran itu gagasan besarnya ada di arah pendukung kelanjutan ya, kelanjutan pemerintahan. Terutama aspek ekonomi, ya pembangunan ekonomi, infrastruktur dan perbaikan lainnya. Itu buat saya itu jelas. Oke, tapi Gibran belum mampu. Betul. Menonjolkan itu. Betul. Kalau dari sisi Pak Prabowo kita akan bisa melihat ya bahwa beliau juga punya gagasan-gagasan yang
tentang negara yang lebih baik itu seperti apa. Nah, Gibran ini yang kelihatan masih berusaha. Apa yang kemudian Gibran lakukan ketika ketemu masyarakat, ketika dia kemudian berbincang dengan masyarakat dalam masa-masa kampanye yang dilakoni oleh Gibran, Anda melihat Gibran ini sudah mampu tidak sih mempertontonkan jati dirinya? Jadi orang jadi melihat, oh iya Gibran memang tidak lagi memandang anaknya Pak Jokowi. Satu hal memang yang kita lihat adalah sosok Pak Jokowi itu tidak bisa lepas dari Gibran. Ya. Itu clear. Okay. Ya. Bahkan di debat saja, template Pak Jokowi dari intonasi ataupun artikulasinya itu sangat kelihatan gitu ya. Dalam konteks itu saya melihat Gibran sebagai representasinya anak muda itu yang kelihatan mau ditonjolkan. Tetapi masih belum terlalu kelihatan. Meskipun dalam beberapa event, itu Gibran kan memang masuk di arena-arena bersama anak muda. Tapi kalau misalnya kita lihat survei untuk pasangan 02 yang masih mengungguli dua paslon lain, Anda melihat posisi 02 ini sudah di atas angin nggak sih? Iya, menurut saya demikian. Meskipun itu masih berat ya. Satu putaran tidak mungkin? Saya menduga tidak satu putaran ya dalam kondisi hari ini ya. Karena banyak survei hari ini akan bilang bahwa masih kisaran Pak Prabowo itu 45 atau 40%. Jadi itu sulit untuk bisa satu putaran. Di samping yang kedua adalah poinnya adalah terkait dengan jumlah pemilih yang gamangnya ini, undecided voters itu juga masih relatif tinggi. Sentimen negatif yang muncul akibat kontroversi Gibran, kemudian wacana 0103 yang terus menggaungkan soal 2 putaran. Kalau Anda tadi menyebut sepertinya 1 putaran sulit, itukah kira-kira yang menjadi alasan mungkin Presiden Jokowi sampai mengeluarkan statement soal Presiden boleh berpihak, Presiden boleh berkampanye? Yang harus dipahami dan kita dudukan persoalannya, Presiden memang punya kepentingan dalam Pilpres kali ini. Ya. Kepentingannya jelas bahwa di situ ada anaknya. Betul. Gitu ya. Dalam konteks itu tentu apapun yang dikehendaki oleh Presiden mungkin dalam kerangka itu juga. Oh, kita sadar kok bahwa Presiden Jokowi itu pasti punya keberpihakan, pasti punya pandangan politik kemana gitu kan. Tapi ketika dia terang-terangan mengeluarkan statement itu di hadapan Capres 02, ini karena ada kekhawatiran dari 02 bahwa kita butuh dorongan elektoral dari seorang Jokowi. Faktor Jokowi pada titik tertentu memang punya pengaruh ya. Nah, problemnya kemudian adalah sebagai seorang pimpinan negara, dia punya banyak otoritas, ini yang kemudian menjadi rumit gitu ya, dan orang akan menjadi sangat kontroversi terhadap langkah itu. Karena publik sendiri juga paham, Mbak, bahwa Pak Jokowi itu punya preferensi pun juga sudah sangat tahu gitu ya. Jadi pertanyaannya kemudian kenapa harus di statement langsung gitu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa harus statement langsung? Kenapa harus di statement langsung? Karena dugaan saya mungkin bisa juga adalah ini upaya tadi yang langkah-langkah terakhir ya, 2 minggu atau 1 minggu terakhir untuk bisa mendorong elektabilitas yang bisa jadi punya pengaruh ataupun bisa juga enggak, karena ini kan semua juga bergerak gitu ya, karena semua punya potensi. Jadi ada kemungkinan tidak berpengaruh juga statement itu? Iya, saya juga bisa. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena ternyata resistensi tadi itu juga kan ada. Ini blunder nggak bagi Jokowi mengeluarkan statement itu? Bisa jadi demikian, karena setelah itu banyak pernyataan-pernyataan dari istana ataupun juga para pendukung di lingkaran Pak Jokowi yang langsung meluruskan situasi itu ya. Menurut saya itu adalah situasi yang seharusnya menurut saya Pak Jokowi lebih baik diam saja gitu ya, untuk tidak menyatakan apapun gitu terhadap kontestasi gitu ya. Terima kasih Mas Aditya Perdana sudah berbagi pandangan di Niluh, analis politik dari Universitas Indonesia. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Pernyataan Presiden Jokowi soal Presiden boleh berkampanye dan memihak menuai kontroversi. Banyak pihak menilai pernyataan ini tak elok dan melukai netralitas yang kerap digaungkan. Apa dampaknya? Berikut ulasannya untuk Anda. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Presiden Jokowi sampaikan pernyataan kontroversial. Di tengah menipisnya kepercayaan publik atas netralitas pemerintah, Presiden Jokowi justru perlihatkan gelagat keberpihakan terhadap paslon tertentu. Hal ini terjadi kala menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara penyerahan pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Didampingi Menteri Pertahanan yang juga calon presiden nomor urut 2, Jokowi nyatakan presiden boleh memihak dan terlibat dalam kampanye politik.
kesempatan berbeda saat kunjungan kerja ke Salatiga 23 Januari lalu, terlihat dari dalam mobil kepresidenan ada tangan yang mengacungkan simbol 2 jari ke arah masyarakat. Foto ini membuat kehebohan di tengah publik. Gibran Rakabuming Raka mengomentari foto viral tersebut. Kemarin ada 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar. Hal biasa. Meski Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden terlibat dalam kampanye politik, namun pernyataan Jokowi timbulkan keraguan publik akan komitmen netralitas aparat pemerintah, mengingat Jokowi jugalah yang berkali-kali mengingatkan aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, hingga kepala daerah bersikap netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Dan juga pastikan ASN itu netral. Kritik pun bermunculan. Yang mengejutkan itu adalah sekarang dia nyatakan secara terbuka. Nah, ini sebenarnya melanggar hukum loh. Jadi Undang-Undang Pemilu itu tidak bisa hanya dibaca satu pasal. Intinya adalah dia mengatur secara terang bahwa tidak boleh ada perilaku dari presiden dan semua pejabat negara lainnya untuk memihak salah satu kandidat. Tapi kalaupun ada menteri, katakanlah cuti, siapa yang bisa membedakan antara fasilitas negara yang tidak dimiliki atau dimiliki, misalnya ajudan atau mobil kantor. Namun pendukung Jokowi punya pandangan berbeda atas pernyataan presiden. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Hak. Ya, seperti bupati punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, karena jabatan politik dipilih itu. Bahkan, istana angkat bicara atas ucapan presiden. Mereka menyebut apa yang disampaikan Jokowi tak menabrak aturan pemilu. Orientasinya standarnya hukum, jangan diukur standar perasaan, nggak ketemu. Dalam undang-undang pemilu sangat clear. Yang penting sepanjang satu tidak boleh menggunakan fasilitas negara, ya. Tuh, kecuali pengamanan masih ada. Tetapi di studio disebutkan tetap menjalankan kewajiban sebagai pejabat publik dengan penuh rasa tanggung jawab sebaik-baik. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon pernyataan Presiden Jokowi. Harapan Presiden tetap netral kembali disuarakan. Kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita. Kalau Pak Erick Thohir, terus kemudian Pak Prabowo, terus kemudian Pak Bahlil, rasanya ya dia pasti mendukung di sana. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara itu aja. Itu menjadi fair gitu. Alangkah bijak jika sosok pemimpin yang masih memegang tongkat kekuasaan bisa menjaga sikap dan ucapannya sebagai pejabat politik di tengah menipisnya kepercayaan masyarakat akan demokrasi saat ini. Politik sejatinya dijalankan demi kepentingan bangsa, bukan demi kepentingan keluarga yang berpotensi memecah belah bangsa. Ukuran kepemimpinan sejatinya berlanjut